belajar di kegiatan pertama, kalian mempelajari tentang ciri-ciri virus, kemudian struktur virusnya. Nah, pada yang kegiatan kedua, kalian belajar tentang daun dari proses replikasi atau perbanyakan virus. Nah, kegiatan hari ini kita lanjutkan ke materi yang ketiga. Tapi sebelum masuk ke materi 3, coba kita lihat dulu nih, ya. Ada yang tahu ini apa? Tadi simbol apa? HIV apa? Ya. Human Immunodeficiency Virus. Virus yang menyerang sistem imun atau sistem kekebalan tubuh. Nah, jadi di tubuh kita sebetulnya kan ada yang nanti akan melawan semua infeksi. Jadi ada yang masuk ke tubuh kita, kalau memang tidak diinginkan oleh tubuh kita, nanti akan dilawan oleh sistem kekebalan tubuh kita. Ini yang gambar ini nih. Ya, mungkin ini familiar buat kamu nih. Ya, di kegiatan yang A, itu orang sedang apa? Swab fungsinya buat apa? Mendeteksi adanya virus. Nah, yang di B itu pada tanaman, inangnya adalah tanaman. Ya. Di pelajaran pertama, waktu awal sejarah penemuan virus itu, yang dilihat adalah sama seperti ini. Jadi penemuan waktu itu ada penyakit yang menyerang tumbuhan tembakau. Tembakau buat apa? Digunakan untuk apa? Untuk pembuatan apa? Tembakau. Rokok. Ya, kalau zaman waktu itu di tahun 1920-an gitu, 1930-an, rokok itu jadi salah satu komoditi yang besar. Jadi sangat mahal harganya kalau dijual ke Eropa. Makanya begitu tanaman tembakonya rusak karena ada virus ini, jadi daunnya rusak. Daun kalau warnanya hijau penuh artinya bagaimana? Sehat. Kemudian dia bisa melakukan fotosintesis, mana lebih bagus, mana yang bercak ini atau yang hijau seluruhnya. Nah, makanya begitu ada bercak-bercak pada daun ini, berarti tumbuhan tembakonya akan rusak. Jadi dari macam-macam penyakit tadi, silahkan kalian buat dulu media untuk membantu pada saat presentasinya. Tapi nanti jangan lupa setiap kelompok siapkan anggotanya 2 atau 3 orang untuk presentasi, kemudian 2 orang yang berkeliling untuk mendapatkan informasi dari kelompok yang lain. Kemudian yang sisanya mungkin satu kelompok isinya 5 atau 6 orang kan jadinya. 6. Ya, yang 1 orang bisa membantu kelompok di kelompoknya atau ikut membantu pada saat mencari informasi ke kelompok yang lain. Oke, terima kasih semuanya. Silakan mulai bekerja. Yang nanti akan yang keliling cukup lah ya. Diusahakan dulu. Tuh like-nya udah ada. Lu udah ngambil tempat duduk gua. Yang mau jadi penyanyi siapa? Nanti kan takutnya nanti ada temennya yang mau nanya. Kalau cuma 2 orang kan satunya jangan gak sempat mau nyari. Kemudian bisa. Nanti pada saat kamu sambil dilihat juga ya, sambil catat. Oh, ini Ebola atau apa? Dan lihat posternya bagus atau enggak. Oh iya.
presentasikan tentang virus influenza. Yeay. Perkenalkan, anggota kelompok kami ada aku Kalisa Lufia, Aku Putu Anggeni. Dan tadi yang kabur namanya Dira. Jadi influenza itu sama kayak flu. Kayaknya sih kita pernah deh ngalamin. Kayaknya semua orang pernah Ya, pasti sering. gejalanya apa aja tuh Kak Ica? Itu dia, nggak kelihatan. Jadi gejalanya hampir serupa dengan gejala batuk pilek. Batuk biasa atau common cold, bedanya gejala batuk pilek berkembang secara perlahan, sedangkan flu menyerang secara tiba-tiba. Gejala Gejala-gejalanya ada hidung menyumbat, napas pendek, sakit tenggorokan, batuk pilek atau kering, demam, sakit kepala, mual, dan Terus lanjut ada apa lagi nih? Selanjutnya ada komplikasi. Komplikasi itu flu yang sembuh kemudian kambuh kembali. Maaf ya ada iklan. Kembali dan memburuk bisa menjadi tanda komplikasi serius seperti paru-paru basah, gangguan jantung atau infeksi virus pada otak. Data dari World Health Organization atau WHO mencatat bahwa ada sekitar 290.000 sampai 650.000 orang meninggal akibat dari virus influenza. Terus cara ngobatinnya gimana nih? Flu ringan bisa diatasi dengan beristirahat dan mengonsumsi makanan yang sehat, mengandung vitamin C dan banyak minum. Namun kalau gejala udah berat, ke dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan berkampanye tentang virus Ebola. Di sini ada anggotanya, yaitu ada Jen Dwi Mustika, Nisa Amanda, Hafila Arla Kalista, Kizia Cornelia Kumala, Najwa Latifa, dan Selma Kamelia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian Ebola. Ebola virus disease atau EVD atau penyakit virus Ebola adalah penyakit pada manusia yang disebabkan oleh virus Ebola. Masa inkubasinya biasanya dimulai 2 hari 3 minggu setelah terjangkit virus, ditandai dengan munculnya gejala-gejala seperti demam, sakit tenggorokan, mual, diare, serta menurunnya fungsi liver dan ginjal. Pada kondisi tersebut, orang yang terpapar virus Ebola akan mengalami masalah pendarahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Selma. Yang selanjutnya yaitu ada struktur Ebola virus. Virion Ebola berbentuk tubular, umumnya berdiameter 80 nm dengan panjang 800 mn. Di tengah partikel terdapat nukleokapsid virus yang terdiri dari helikal ssRNA. Ibu mau memberikan penilaian ke kalian ya. Yang pertama tadi kampanyenya menjadi terlambat waktunya dibandingkan yang Ibu perkirakan. Yang pertama, sebelumnya kan Ibu minta kalian menyiapkan dulu di rumah beberapa materi yang nanti akan kamu buat untuk jadi poster, ya kan? Tapi ada yang sudah disiapkan, ada yang belum. Akibatnya pada saat mau membuat posternya ada yang masih kebingungan seperti itu. Kemudian yang kedua, tadi kalian lebih banyak pada saat melakukan kampanye masih bingung karena apa? Ini mungkin buat kalian menjadi hal yang pertama. Jadi akibatnya apa? Pada waktu mau itu masih bingung kan? Mau presentasinya kayak gimana? Yang mau nulis gimana? Melakukan penilaian seperti apa? Gitu. Tapi secara umum Ibu lihat hasil yang dilakukan kalian hari ini sudah cukup bagus karena kita juga baru memulainya pertama di semester ini. Jadi nanti akan ada beberapa kegiatan yang mirip dengan ini juga, ya. Nah, kemudian kalau boleh ditarik kesimpulan, kira-kira apakah peran virus itu hanya sebagai penyebab penyakit saja atau tidak? Ada lagi kah yang lain, yang peranan virus yang lain? Untuk pembuatan vaksin. Vaksin gunanya buat apa? Mengebalkan imun tubuh, meningkatkan kekebalan tubuh, ya. Waktu kalian kemarin waktu ada pandemi COVID,
berapa kali melakukan vaksin? 2 kali. Setelah 2 kali ada lagi kan? Ada. Kenapa harus dilakukan vaksin sampai berkali-kali? Tadi siapa namanya lupa. Selma, ya gimana Selma? Oh, vaksin pertama bertahan 6 bulan. Kemudian harus dilakukan vaksin yang kedua. Kenapa harus ada vaksin booster lagi? Ya, untuk meningkatkan kekebalan, karena yang namanya virus, yang namanya penyakit itu setiap saat, mungkin kalian pernah dengar ada istilah mutasi nggak? Apa itu mutasi? Dia pindah-pindah berkembang menjadi lebih kuat, adaptasi. Ya, yang salah satu cirinya makhluk hidup itu bisa beradaptasi. Ya, jadi kalau sekarang kita buat obatnya nih, bisa jadi virusnya dia akan beradaptasi dengan obat yang sekarang, maka dia akan berubah, membentuk virus yang lebih kuat lagi. Tubuh kita juga sama. Pada saat kita diberi vaksin, tubuh kita menjadi lebih kuat kan, bisa mengenali. Kalau diberikan vaksin cacar, berarti kita mengenali bahwa yang seperti ini, kalau ada yang masuk ke tubuh kita seperti virus cacarnya itu, maka tubuh kita udah tahu dia akan menyerang, karena itu dianggap sebagai penyebab penyakit lagi kayak gitu. Nanti di situ akan ada keterangan pada kelompok 1 misalkan posternya bagaimana, apakah menarik atau tidak. Kemudian juga nanti Ibu minta kalian untuk memberikan kritik dan saran apa lagi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pembelajaran kita supaya kalian lebih mudah mengerti. Karakteristiknya, cara aplikasi segala macam sampai ke peranan virus itu dijadikan sebagai materi untuk ulangan AD-nya. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada? Oke, kalau gitu silahkan pimpin kita baca doa dulu sebelum menutup pelajaran. Ya langsung masuk. Siap.